البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita ada di akhir-akhir halaman 25 dari Nazmul Waraqat karya Al-Imriti rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala babul mujmali wal mubayyan. Yang sekarang adalah bab dalil yang masih global dan dalil yang diterangkan. Makana muhtajan ila bayani fa mujmalun wa dhabitul bayani. Lafaz atau dalil yang memerlukan penjelasan, maka dia dinamakan sebagai mujmal, yaitu yang masih global. Wa dhabitul bayani, definisi atau kriteria dari bayan, penjelasan itu ikhrajuhu min halatil iskali ila tajalli wattidahil hali, yaitu mengeluarkan lafaz yang masih global tadi dari keadaan iskal, dari keadaan yang masih rumit, menuju kepada at-tajalli, yaitu kejelasan, wattidahil hali, dan terangnya keadaan. Misalkan yang masih mujmal adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini masih global karena belum dijelaskan bagaimana cara salat dan bagaimana cara zakat, dan kepada siapa zakat itu, ukurannya berapa, dan seterusnya. Demikian pula waktu-waktu sholat, kadar sholat, dan seterusnya. Ini masih global, maka dia dinamakan sebagai dalil yang mujmal. Bayan ini adalah proses penjelasannya. Makanya yang namanya bayan, penjelasan, adalah ikhrajuhu min halatil iskal, mengeluarkan lafaz yang global tadi dari keadaan rumit, yang masih rumit, membingungkan, ilat tajalli, menuju kepada kejelasan, wattidahil hali, dan jelasnya dan terangnya keadaan. Seringkali dijelaskan oleh sunnah. Nabi menyebutkan masalah sholat, bagaimana takbirnya, bagaimana qiraahnya, bagaimana rukuk dan sujudnya, apa saja bacaan ketika rukuk dan sujud, ketika duduk, bagaimana cara untuk salam dan tasyahud dan sebagainya. Itu dijelaskan dengan sunnah. Demikian pula dalam masalah zakat, Nabi yang menerangkan apa itu fi kulli arba'ina syah, untuk setiap 40 kambing maka zakatnya adalah 1 ekor kambing misalkan. Atau misalkan Nabi mengatakan apa itu laisa fi maduna khamsati ausuk zakah, untuk zakat pertanian, kalau hasil pertaniannya tidak sampai 5 wasak maka tidak perlu zakat misalkan, dan yang seperti itu. Fi masaqatis sama al usyr, hasil, yaitu area pertanian yang diairi oleh air hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Baik, wa bisawaim usyran, kalau diairi dengan hewan, yaitu susah payah, perlu irigasi ini dan itu, maka 1/20. Ini dijelaskan oleh sunnah, dalil yang masih global dalam Quran tadi. Kal qur'i wa huwa wahidul aqra'i fil haidhi wat tuhri minan nisa'i. Contoh yang masih global juga apa? Al-qar' atau al-qur', yaitu satu lafaz yang memiliki 2 makna yang berkebalikan, jamak dari aqra, yaitu maknanya adalah haid, juga sekaligus maknanya adalah kesucian untuk para wanita. Nah, ini tidak jelas. Salah satu quru, 3 quru itu berarti 3 masa kesucian ataukah 3 masa haid. Ini masih belum jelas. Maka dijelaskan dengan hadis Nabi SAW,
Fada'is sholata ayyama aqra'ik, maka tinggalkanlah sholat pada hari-hari engkau mengalami quru'. Maksudnya tentunya apa? Yaitu haid. Karena sholat wajib ditinggalkan tatkala wanita itu mengalami haid. Nah, dari sini tahulah kita hadis Nabi menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Sehingga sunnah itu sebagai apa? Mubayyinah. Sementara yang lafadz Quran tadi masih mujmal. Ini contohnya seperti itu. Kemudian wan nasu urfan kullu lafdhin warid lam yahtamil illa li ma'nan wahid. Nas secara uruf, secara istilah uruf dari ilmu usul fikih yang namanya nas adalah setiap lafadz yang datang yang lam yahtamil illa li ma'nan wahid, tidak mengandungi kecuali satu makna saja, tidak ada lain-lain. Contohnya apa? Taqad ra'aitu Ja'faran wa qilama ta'wiluhu tanziluhu falyu'lama. Contohnya ucapan sungguh saya telah melihat Ja'far. Bukan maksudnya adalah Zaid, bukan Amr, bukan Maryam bahkan, tapi Ja'far ya Ja'far, tidak ada makna yang lain. Dan ada yang mengatakan yang namanya nas adalah ma ta'wiluhu tanziluh. Maknanya adalah seperti zahir lafadz yang turun itu. Seperti misalkan contoh yang sesuai, yang paling mudah adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jelas ini adalah nas, jelas sekali puasa itu seperti apa, kaum muslimin tahu. Tidak seperti takwil yang dipaksakan oleh orang-orang ahli kebatinan. Yang namanya puasa kata mereka adalah apa? Kitmanu sarairil aulia. Puasa maksudnya adalah merahasiakan, menyembunyikan rahasia para wali katanya. Kami tahu wali punya aib-aib tapi kami rahasiakan. Nah, kami sudah puasa itu. Wah, ini takwil yang sangat melampau. Demikian pula misalkan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Dan Allah memiliki hak yang wajib dilaksanakan oleh manusia, yaitu haji ke Baitullah. Ini jelas maksudnya adalah berangkat ke tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah di sekeliling Ka'bah dan seterusnya itu. Ma'ruf, haji adalah itu, kaum muslimin tahu. Tidak seperti takwilnya orang-orang kebatinan yang mengatakan haji adalah apa? Ziyaratul aulia, mengunjungi para wali katanya. Salat ma'ruf, salat ma'ruf bagi kaum muslimin, salat itu apa? Ini adalah nas. Tapi kalau orang-orang kebatinan mengatakan salat adalah ma'rifatu asraril aulia, mengenal rahasia para wali. Dah, kalau sudah tahu itu, kami sudah salat. Ini adalah apa? Ahli takwil yang berlebihan, yang sampai apa? Dikafirkan oleh para ulama. Lafadz yang nasnya jelas merupakan nas, tidak memiliki kemungkinan makna-makna yang lain, tahu-tahu mereka menakwil, maka orangnya dikafirkan yang seperti itu. Kemudian kata beliau di sini, wa dzahirul ladzi yufidu ma sami'. Baik. Maknan siwal makna ladzi lahu wudi'. Kalau tadi nas, sekarang zahir. Lafadz yang zahir adalah lafadz yang apa yang dia dengar itu memberikan faedah makna selain makna yang untuk itulah lafadz itu diletakkan, yaitu zahirnya jelas tetapi masih ada kemungkinan yang lain walaupun kemungkinan itu agak lemah. Lafadz yang zahir seperti apa? Yadun, jelas yang zahir yadun ya, apa itu? Al-jarihah al-ma'rufah, anggota badan yang jelas, yang ma'ruf namanya tangan. Insya Allah setiap kita tahu tangan itu mana. Walaupun dalam bahasa Arab memang ada makna yang lain, tapi makna yang sangat lemah. Yadun bimakna apa itu? Minnah, yaitu jasa, atau yadun bimakna kudrah. Maka kalau tidak ada qarinah, tidak boleh dibawa kepada makna yang lemah itu. Wajib dibawa kepada makna yang zahir. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam
kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, al aslu fi takhatubi bani Adam adalah ala dzawahiril alfat. Asal dari pembicaraan Bani Adam adalah sesuai dengan zahir lafadznya. Kalau tidak demikian, maka tidak akan terbentuk hubungan yang baik. Misalkan ada teman mengatakan, saya akan memberi Anda minuman. Jelas orang memahami zahirnya, yaitu diberi minuman, bukan maksudnya adalah diberi sepatu misalkan. Maka tidak boleh ditakwil ke yang aneh-aneh. Hukum asal pembicaraan adalah sesuai dengan zahirnya. Baik. Demikian pula misalkan ada seseorang melamar kepada calon mertua, calon mertuanya bertanya, "Kau sudah punya istri belum?" Dia bilang belum. Jelas hukum zahirnya berarti apa? Belum. Tak boleh. Ternyata dalam hatinya, belum untuk tahun depan katanya. Oh, bukan begitu, enggak boleh. Maka yang namanya pembicaraan itu sesuai dengan zahirnya. Kalau tidak, maka nanti di kehakiman dia akan kalah. Walaupun enggak, saya meniatkan belum itu 5 tahun lagi misalkan, atau apa, atau maksudnya belum adalah 5 tahun sebelum ini, sebenarnya saya sudah punya 4 misalkan, atau apa. Nah, itu tak boleh, nanti dia akan salah di kehakiman. Demikian pula masalah jual beli. Ini katanya engkau sudah bayar, engkau belum bayar. Sudah, tapi dalam hati sudah, maksudnya adalah 5 tahun lagi, sekarang memang belum. Nah, ini tak boleh. Di dalam kehakiman, hukum itu sesuai dengan zahirnya, bukan apa yang di dalam niat dan seterusnya. Niat, teman dari transaksi tidak tahu apa niat orang ini. Demikian pula di dalam masalah asma wa sifat, tidak boleh ditakwil kemana-mana. Yadun bimakna kudroh, tidak boleh. Hukum zahir itulah yang berlaku, selama tidak ada qarinah yang memalingkan kepada makna-makna yang lain. Kalau tidak, maka tidak terbentuk yang namanya bayan, yaitu kejelasan. Semua orang mungkin menakwil ke arah makna yang dia sukai sendiri, dan ini akan menimbulkan kerusakan. Kalau asadismun wahidus sibai wa qad yura lirrajuli syuja'i. Contoh lafaz zahir adalah al-asad. Yang zahirnya adalah nama untuk satu ekor hewan pemangsa, hewan yang buas itu, siba ya, hewan yang buas. Inilah yang zahir. Tetapi terkadang dinilai atau terpandang ini istilah asad adalah untuk lelaki yang pemberani. Terkadang seperti itu. Tapi kalau tidak ada qarinah apa-apa, kalau kita mengatakan asad, maksudnya adalah singa yang ma'ruf itu. Wa dhahirul madhkuru haitsu ashkala mafhumuhu fabid dalili uwila. Di sini tertulis mafhumatun, yang betul mafhumuhu. Dan lafaz dhahir yang disebutkan tadi tatkala menimbulkan kerumitan, apa yang menimbulkan kerumitan, yaitu mafhumuh, pemahamannya menimbulkan kerumitan, fabid dalili uwila, maka dia ditakwil dengan dalil. Jadi kita tahunya mana yang diinginkan oleh si pembicara, lihat qarinah, lihat dalil, lihat faktor penyerta yang dia datangkan. Misalkan tadi itu kita tidak jelas apakah yang diinginkan oleh si pembicara, asad ini singa betul-betul ataukah lelaki pemberani. Ya kalau dia bilang ra'aitu asadan, ini hukum zahirnya memang apa? Jelas dia singa. Tapi kalau kemudian si pembicara memberikan qarinah, ra'aitu asadan yahmilu saifa alal farasi yahjumu alal juyush, misalkan. Saya melihat ada singa yang membawa pedang di atas kuda dan dia menyerang pasukan itu. Jelas yang lebih kuat maksudnya adalah lelaki pemberani. Karena apa? Ada qarinah membawa pedang, naik di atas kuda. Singa tak perlu naik di atas kuda, dia sendiri sangat cepat gerakannya. Baik, apalagi menyerang pasukan. Singa biasanya tidak akan mau kalau menyerang orang banyak-banyak. Menyerang pasukan lagi. Ini biasanya macam itu. Nah, ini kalau sudah didatangkan dalil, maka dia ditakwilkan ke situ. Wa sara ba'da dzalika ta'wili muqayyadan fil ismi bid dalili. Dan jadilah setelah takwil itu dia muqayyadan fil isim, namanya jadi muqayyad. Maksudnya apa? Zahir al-muqayyad. Zahir asalnya singa adalah ya hewan yang berkaki 4 yang buas itu, yang ma'ruf itu. Baik. Adapun sekarang zahir muqayyad tatkala sudah diikat dengan dalil tertentu,
Maka kita katakan singa tadi adalah lelaki pemberani. Ini dohir juga, tapi dohir yang muqayyad. Baik. Contoh dalam Al-Quran misalkan firman Allah Ta'ala, ata amrullah. Ata ini fi'il madhi, menunjukkan apa? Qad mudi, perkaranya telah lalu, urusan Allah telah berlalu. Maka kita tak tahu apa yang dimaksudkan kalau hanya sampai di situ. Tapi Allah sebagai pembicaranya, dia telah memberikan qarinah. Fala tastajilu, maka jangan kalian minta disegerakan. Tahulah kita ternyata bukan perkara yang telah lampau, tetapi perkara yang akan datang, yang dituntut oleh orang-orang kafir. Maksudnya apa? Hari kiamat atau azab atau kemenangan kaum mukminin. Mana buktinya? Kalian masih tertindas. Jangan khawatir. Ata amrullah fala tastajilu. Berarti ata fi'il madhi di sini bukan bimakna apa itu? Al-mudhi, perkara yang telah berlalu, tapi maksudnya adalah litahqiq, yaitu pasti. Urusan Allah pasti akan datang. Maka kalian jangan minta disegerakan, yaitu waktunya telah Allah atur. Nah, ini dikatakan apa? Zahir yang muqayyad. Zahirnya itu sudah diikat, sehingga maknanya bukan lagi telah berlalu, tetapi pasti akan tiba. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya, kemudian dia tinggal di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Sebelum ada lafaz kecuali 50 tahun, zahirnya adalah beliau tinggal di kaumnya itu, berdakwah di kaumnya adalah 1000 tahun. Tapi tatkala Allah mengikat dengan lafaz illa khamsina aman, telah ditaksis, dikurangi menjadi 50-nya, maka tahulah kita zahirnya bukan lagi 1000, zahirnya adalah 950. Kita katakan ini zahir, tapi zahir yang muqayyad. Setelah ada penjelasan, setelah ada qarinah, maka zahirnya berpindah kepada makna kedua, yaitu 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, Bani apa ya? Siapa yang ingat? Kaumnya Nabi Nuh itu Bani apa? Siapa yang ingat? Ini sudah dibahas belum ya? Tahun-tahun lalu istilahnya, kalau ketika jumpa, atau 4 bulan yang lalu sempat nyebut itu ya? Mungkin tahun-tahun lalu mungkin ya. Siapa yang ingat? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga Ibnu Jarir, mereka adalah Bani Rasib. Jelas setiap nabi diutuskan hanya kepada kaumnya saja. Tapi kenapa satu dunia jadi terkena banjir? Dijelaskan oleh para ulama, ya namanya mereka orang masih zaman-zaman pertama, badannya besar-besar, mereka memenuhi bumi. Bani Rasib memenuhi bumi. Jadi area dakwahnya Nabi Nuh sangat luas. Maka tidak heran jika memang perlu waktu yang panjang juga itu, panjang yang tidak terbayangkan ya, 950 tahun. Takwil sendiri apa sih? Disebutkan di sini takwil. Ini asalnya dari apa? Awwala yu'awwilu ta'wilan, yaitu raja'a yarji'u ruju'an. Tapi dengan pola yaitu apa? Dengan makna yang muta'addi, bukan roja artinya kembali, tapi roja artinya mengembalikan lafaz kepada makna yang diinginkan. Takwil itu pada asalnya memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah tafsir. Nabi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Kabarkan kepada kami takwil dari mimpi kami, yaitu tafsirnya. Sesungguhnya kami melihat Anda termasuk orang yang pandai dalam tafsir. Di antara makna minal muhsinin tadi itu. Nah, ini takwil adalah yaitu bimakna tafsir. Yang kedua, takwil bimakna al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal amr. Al-haqiqah allati ya'ulu ilaihal amr. Hakikat yang mana urusan akan kembali ke situ. Seperti ucapan Nabi Yusuf di akhir-akhir peristiwa itu, tatkala semuanya sujud dan sebagainya, maka beliau mengatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahku, inilah takwil, maksudnya adalah apa? Hakikat. Inilah hakikat mimpi saya sebelum ini. Rabbku telah menjadikannya terwujud. Haqqan yaitu apa?
waqi', sesuatu yang terwujud, sabitun. Baik. Ini adalah makna takwil. Makna takwil dari sisi pemberitaan. Kalau dari sisi pengamalan, at-takwil maksudnya adalah alimtisal, melaksanakan. Seperti apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, tatkala telah turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam surat Idza jaa nasrullahi wal fath, maka beliau di dalam rukuk dan sujud memperbanyak doa apa itu? Zikir apa itu? Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghufirli. Apa itu? Yata'awwalu al-Qur'an, yaitu yamtasilu bil Qur'an, mengamalkan Qur'an. Karena Qur'an mengatakan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik. Jadi isi doanya, isi zikirnya Nabi di dalam rukuk dan sujud dan mengandung doa juga ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghufirli, mengamalkan isi dari surat tadi, idza jaa nasrullahi wal fath tadi itu. Adapun kemudian para ahli apa istilahnya? Para ahli takwil, yaitu apa? Orang-orang Asy'ariyah dan lain-lain, mereka mendatangkan definisi yang lain. Yang namanya takwil adalah sarful lafadz an dzahirihi ilal ma'nal marjuh lidalilin yaqtadi alaih, yaitu memalingkan lafadz dari zahirnya menuju kepada makna yang lemah karena ada suatu dalil yang menuntut. Sebenarnya definisi ini kembali kepada tafsir, karena tafsir juga seperti itu. Tafsir terkadang sesuai dengan lafadznya, terkadang sesuai dengan qarinah dan dalil yang menunjukkannya itu. Maka sebenarnya yang definisi yang didatangkan oleh Asy'ariyah ini tidak keluar dari makna tafsir. Hanya saja yang mereka inginkan bukan itu. Yang mereka inginkan adalah memalingkan lafadz dari zahirnya bukan dengan dalil yang menuntut, tapi karena akal, tuntutan akal. Allah tak boleh punya tangan. Karena apa? Tangan itu adalah jarihah. Wal jarihah tadullu alal hajah. Wal hajah tadullu ala ad-dha'f wal ajz. Kemudian mengatakan wallahu munazzahun an dzalik. Itu apa? Tangan, yaitu yadun, itu menunjukkan jarihah, adanya anggota badan. Anggota badan itu menunjukkan adanya hajat. Kenapa kita punya tangan ya? Karena perlu memegang ini, mengambil itu dan sebagainya. Jadi menunjukkan adanya hajat, adanya keperluan. Dan hajat itu menunjukkan adanya kelemahan. Tanpa tangan manusia tak mampu apa-apa. Sementara Allah tersucikan dari kelemahan, berarti Allah tak boleh punya tangan. Nah, ini adalah apa itu? Akidah yang rusak dari orang-orang Asy'ariyah. Yang betul kita katakan memang yadun untuk kita itu jarihah, untuk Allah terserah Allah. Kita tidak dibebani untuk mengetahui kaifiatnya. Tayyib. Yang pasti Allah punya tangan tanpa berhajat kepada apapun dan juga tidak menunjukkan kelemahan. Kalau manusia memang sangat lemah, tapi Allah tidak lemah sama sekali. Tetapi seluruh sifat-sifat Dia menunjukkan keagungan Dia tanpa Dia tergantung kepada makhluk dan seterusnya. Dan memang tidak layak kita ta'ammuk, yaitu terlalu berdalam-dalam membayangkan dan memikirkan. Yang pasti tangan Allah itu mampu menggenggam langit dan bumi dan seterusnya. Mereka menakwilkan tangan kepada apa? Qudrah. Dengan alasan apa? Dalil akli, karena akal melarang untuk Allah punya anggota badan yang menunjukkan kelemahan. Kita katakan itu akal yang berlaku untuk hukum manusia, sementara Allah tidak boleh dipaksa masuk ke dalam hukum manusia. Keadaan Allah tidak seperti keadaan makhluk yang penuh kelemahan itu. Jadi harusnya tangan tetap tangan. Apalagi Allah sudah memberikan qarinah bahwasanya tangan tak boleh ditakwil ke yang lain-lain. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau tangan maksudnya kudrah, seluruh makhluk juga Allah ciptakan dengan kudrah. Karena makhluk, adanya makhluk itu menunjukkan Allah memiliki apa? Kudrah. Tanpa kudrah bagaimana Allah mencipta segalanya? Keumuman makhluk itu menunjukkan adanya kudrah Allah Ta'ala dan menunjukkan adanya ilmu Allah Ta'ala. Seperti apa? Allah Ta'ala mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 langit dan bumi semisal itu pula. Urusannya turun di antara mereka.
di antara langit dan bumi itu. Agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Dia telah meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Jadi seluruh makhluk memang menunjukkan adanya kudrah. Kudrahnya Allah dan ilmunya Allah. Baik, kalau Nabi Adam juga seperti itu, sementara maslaknya di sini adalah maslakut tamyiz, yaitu Allah ingin menunjukkan Adam istimewa, tidak seperti makhluk yang lain. Maka tidak mungkin maksudnya tangan di sini adalah kudrah. Kalau tangan maksudnya kudrah, Iblis akan punya alasan justru mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau menciptakan Adam dengan kudrahmu, engkau juga menciptakan saya dengan kudrahmu. Apa perbedaannya? Malah tidak ada alasan lagi. Makanya ahli takwil walaupun tujuannya ingin mensucikan Allah, tapi justru malah menolong orang-orang kafir, malah menolong iblis nanti untuk membantah Allah Ta'ala. Dan ini adalah kebatilan. Makanya yang namanya ilmu kalam dan filsafat dan ahli kalam dan ahli filsafat seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, la lil haqqi nasaru wa la lil batili kasaru. Mereka tidak menolong kebenaran dan tidak pula mematahkan kebatilan, malah membuka pintu untuk ahli batil. Baik. Makanya tidak mungkin bahwasanya yadun di sini maksudnya adalah kudrah, karena iblis juga tercipta dengan kudrah dan tercipta dengan ilmu. Apalagi Allah memberikan korinah tambahan selain korinah tamyiz tadi, pengistimewaan Adam. Allah Ta'ala juga menyebutkan 2 tangan. Kudrah tidak disifati dengan bilangan 1, 2, 3 kekuatan, 4 kekuatan, tidak disifati dengan itu. Berarti betul-betul sesuai dohirnya, yaitu yadun adalah tangan. Kecuali kalau ada korinah yang memalingkan, seperti hadis muttafaqun alaih tentang peristiwa Hudaybiyah, yaitu tatkala Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi dia berusaha untuk mengancam Nabi Muhammad SAW sebelum terbentuknya perjanjian Hudaybiyah, maka dia dicaci oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia bertanya, siapa ini? Mungkin karena sudah sekian tahun tidak jumpa, dia lupa siapa. Maka mengatakan Abu Bakar. Maka dia mengatakan, laulam yakun ladaika alayya yadun la radatu alaik. Kalau seandainya engkau tidak memiliki tangan atas saya, pasti saya telah membantahmu. Tangan di sini jasa, karena dulu dia pernah hutang budi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yadun di sini adalah minnah, yaitu jasa. Karena korinah, bukan maksudnya di sini tangan betul-betul tangan. Jelas beliau punya tangan, tapi maksudnya di sini adalah yaitu jasa. Nah, ini karena ada korinah baru layak ditakwil. Kalau tidak, tangan adalah tangan sesuai dohirnya. Baik. Nah, jelas bahaya kalau orang-orang seperti yang di mana itu di Gontor, di IAIN atau yang di Al-Azhar, mereka belajar seperti ini, tapi belajarnya kepada ahli kalam, kepada orang-orang Asy'ariyah, ya sudah. Memang segalanya mungkin untuk ditakwil, sampai mereka mengatakan kita tak perlu gaduh-gaduh, tidak perlu bising-bising. Karena Aras sendiri memiliki 15 makna, yadun memiliki sekian makna, nggak perlu gaduh, masing-masing sesuai keyakinannya aja. Memang di hadapan kita mengatakan tak perlu gaduh, tapi di kalangan mereka atau di kalangan masyarakat bawah kita dicaci maki habis-habisan, dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk dan seterusnya. Ini bahayanya ketika belajar akidah, belajar usul fikih, belajar lughah kepada ahlul batil, akhirnya dibawa kepada takwil yang rusak. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, babul af'al. Masalah fi'il. Af'alu toha sahibis syariah. Ini sahibi harusnya, ini salah harokatnya. Jami'uha mardiyatun badi'ah. Semua perbuatan pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad SAW, nama Toha ini tidak sahih sama sekali dari Nabi. Baik. Karena semua nama Nabi itu indah, sementara Toha ini tidak jelas. Ini sekitar ahruf muqatta'ah, huruf yang terbagi-bagi yang Allah datangkan sebagai at-tahaddi, tantangan kepada para pujangga Arab. Tidak memiliki makna apa-apa di dalam lughah Arabiyah, kecuali kalau dibawa kepada makna Ethiopia. Toha artinya ya rojul. Nah, ini tidak ada makna keindahan, sekedar ya rojul, wahai lelaki. Bukan makna keindahan seperti Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Mahi, nama Nabi Muhammad SAW itu. Baik. Maka mestinya ini ditukar lihat misalkan af'alu Ahmad sahibis syariah, misalkan lihat mana yang sesuai.
Semuanya mardiyah, semuanya diridhoi. Karena apa? Ini taufik dari Allah Ta'ala. Ijtihad yang Allah Ta'ala ridhoi, Allah Ta'ala biarkan, dan seterusnya. Kecuali yang Allah Ta'ala perbaiki, ya berarti sudah diperbaiki. Badi'ah, semuanya adalah indah. Kalau semuanya indah berarti layak untuk menjadi teladan bagi kita. Wa kulluha imma tusma qurbah fata'atun aula fa fi'lul qurbah. Semuanya boleh jadi, ada beberapa kemungkinan. Semuanya dinamakan qurbah, yaitu taqarrub ilallah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tadi. Nabi membiasakan memakai tangan kanan untuk yang bagus-bagus, atau memulai tangan kanan apabila dua-duanya memang diperlukan, seperti memakai pakaian, memulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, dan seterusnya. Maka ini adalah qurbah. Karena apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan itu. Maka dia adalah ketaatan. Aula, atau boleh jadi bukan berupa ketaatan, sekedar apa? Amalan-amalan duniawi misalkan. Fa fi'lul qurbah. Baik, ini pembahasan berikutnya. Jadi yang pertama, perbuatan Nabi terbagi dua. Mungkin memang ketaatan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu, atau mungkin bukan berupa ketaatan, sekedar tidur jam sekian. Kalau tidur menghadap ke kanan, itu memang apa? Berupa ketaatan. Ada anjuran secara dengan dalil yang sahih, yaitu apa? Hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Tetapi masalah masa tidur, ini bebas. Lihat, kapan letih, kapan mengantuk, ya sudah tidur sesuai dengan keperluan. Selesai. Kemudian fa fi'lul qurbah, sekarang yang dibahas masalah perbuatan yang berupa ketaatan, pendekatan diri pada Allah. Minal khususiyati haitsu qama daliluha kawaslihi siyama. Maka dia adalah termasuk khususiyatnya Nabi. Ini yang pertama. Khusus dibebankan kepada Nabi haitsu qama daliluha. Tatkala dalilnya itu tegak, memang ada dalil yang menunjukkan ini khusus untuk Nabi. Contohnya adalah puasa wisol, menyambung dari bersahur sampai waktu maghrib, tidak buka, tapi masih terus beliau melakukan wisol sampai sekian hari, tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali. Ini khusus untuk Nabi, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang lain. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, lau ta'akhkharal hilal lazittukum. Tayyib, ka'annahu apa itu? Kal munakil, yaitu tatkala Nabi melarang mereka wisol, para sahabat mengatakan innaka tuwasilu ya Rasulullah, tapi Anda melakukan wisol wahai Rasulullah. Sementara ma'ruf bagi mereka Nabi itu diteladani. Maka Nabi mengatakan lastu ka hayatikum, saya tidak seperti keadaan kalian. Inni azillu yasqini rabbi wa yut'imuni, sesungguhnya saya terus-menerus diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku, yaitu makanan dan minuman rohani. Kecintaan yang sempurna menyebabkan beliau tidak lagi memerlukan makan dan minum secara duniawi selama beberapa hari. Tapi tatkala para sahabat sebagian masih ingin ikut, maka Nabi mengajak sekalian, mari kita wisol semalam, 2 malam, 3 malam, kemudian datanglah hilal. Yaitu apa? Tiba waktunya untuk Idul Fitri. Jelas besok tidak boleh lagi puasa, malam ini juga tidak boleh lagi untuk melanjutkan wisol. Nah, ketika hilal sudah muncul, maka Nabi menghentikan, dan Nabi tahu mereka sudah tidak kuat. Nabi mengatakan, lau ta'akhkharal hilal lazittukum. Kalau hilal sampai terlambat, aku pasti akan menambahi kalian. Kal munakil, seakan-akan Nabi ingin menghukum mereka karena mengikuti Nabi, padahal ini khususiyahnya Nabi. Juga misalkan dalam Quran terkait dengan apa itu? Wa mra'atan mu'minatan iwwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin, yaitu kami menghalalkan untuk wahai Nabi beberapa jenis wanita, kemudian dan wanita mukminah yang apabila dia itu mau menghibahkan dirinya untuk Nabi, yaitu tidak ingin mendapatkan mahar. Apabila Nabi memang ingin menikahinya, bukan begitu dia menghibahkan langsung otomatis jadi istri Nabi. Kalau memang Nabi ingin menikahinya, kemudian Allah mengatakan khalisatan lak, ini khusus untukmu, min dunil mu'minin, tanpa menyertakan kaum mukminin di dalam kehalalan tadi. Maka ini khusus untuk mukminin.
Walaupun ada sebagian fuqaha yang mengatakan selain Nabi pun boleh kalau wanitanya rela. Ini tidak boleh seperti itu. Nabi mensyaratkan ada apa? Ada mahar. Iltamis walau khataman min hadid, cari. Pokoknya harus ada penghargaan untuk wanita itu. Walaupun hanya dengan cincin besi atau apa. Sekarang alhamdulillah murah ya. Di mana-mana cincin besi murah. Kita malah tak tega kalau hanya carikan cincin besi. Kalau sekarang malah pakai hafalan itu gimana sih? Itu halal saja bagi yang ketika sahabat tidak mampu. Nabi mengatakan nggak apa-apa pakai hafalan. Tapi kalau kita mampu memberikan harta itu baik. Tayyib. Waqat atau itu muhunna qintara, dalam keadaan kalian telah memberikan harta yang banyak pada mereka. Ini anjurannya untuk menghargai mereka, menghormati mereka. Tayyib. Tapi kalau tidak mampu ya sudah minimal dengan itu. Jangan malah apa? Kita pelit, kasih yang minimal aja lah. Bukan macam itu. Tayyib. Walaupun untuk wanitanya memang apa yang paling diberkahi adalah yang maharnya paling murah, itu kerelaan hati mereka. Bukan karena kita yang mempersulit atau memang kita yang pelit. Misalkan saya ustadz besar, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, saya cari yang lain. Akhirnya sudahlah, bolehlah, jangan, kasihan macam itu. Harus kita apa? Pandai-pandai menghargai mereka, kasihan. Mereka tawanan di rumah kita. Jangan seperti yang dulu pernah terjadi itu di kota yang lain itu, karena wanitanya sudah sangat terobsesi dengan ustadznya, karena ustadznya suka lawak dan sekedar dilewati hijab, sekedar apa? Nanti wanitanya pun suka tertawa, akhirnya banyak yang terpikat. Akhirnya ada wanita yang menghubungi, saya siap dinikahi walaupun tanpa mahar, saya sudah hibahkan diri saya. Jangan, kasihan seperti itu. Ini khusus untuk Nabi, tak boleh. Dan ini membahayakan memang kalau usahanya suka lawak dan langsung dengan wanita dekat-dekat, memang fitnahnya besar. Wanita hatinya lemah, kasihan, mudah terpikat dengan bahasa-bahasa yang manis. Sementara apa, laki-laki lidahnya manis kan, walaupun nanti ada kencing manis. Yaitu mudah menipu, terutama yang tidak ngaji kan, yang awam-awam, sekedar nanti jangan khawatir aku akan menikahi engkau, ini menyerahkan diri. Akhirnya ya itu yang banyak terjadi, hamil sebelum nikah. Karena apa? Lidah yang manis tadi, naudzubillah, mudah ditipu. Nah, kita hendaknya apa? Bersikap baik kepada mereka, dan kalau mampu memberikan lebih, berikan lebih. Nabi mengatakan walau ini adalah litaklil. Kalaupun tidak ada ya sudah, minimalnya ini. Jangan malah kita cari yang minimal-minimal. Intinya apa tadi? Yaitu ini contoh dalil tentang khususiyatnya Nabi SAW. Tapi disyaratkan haitsu qama daliluha, kalau emang ada dalilnya. Makanya tatkala banyak orang-orang Hanafiyah mengatakan ini khusus untuk Nabi, ini khusus untuk Nabi, atau terkadang Malikiyah mengatakan begitu, dibantah oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan apa? Anidak wal khususiyah tahtaju ila dalil. Dakwaan kekhususan ini memerlukan dalil. Wal aslu adamuh. Asalnya adalah tidak ada dalil. Karena asal dari amalan Nabi adalah untuk dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Baik. Kemudian disebutkan di sini wahai sulam yakum daliluha wajib wa qila mauqufun wa qila mustahab. Dan di mana tidak tegak dalilnya, dalil dari perbuatan dari af'al tadi, maka dia wajib. Wajib untuk diikuti apabila ini fi'lul qurbah. Kalau emang amalan Nabi ini adalah ketaatan, maka kita wajib untuk melakukan itu. Ada yang mengatakan mauquf, yaitu saya mutawakif. Saya tidak mampu memastikan apakah ini wajib atau mustahab atau apa. Tapi minimalnya mustahab, karena ini ibadah. Ibadah itu tidak sekedar mubah, tapi apa? Mungkin mustahabbah, mungkin apa? Wajibah. Waqila mustahab, ada yang mengatakan mustahab. Baik. Memang ini khilaf sejak dulu. Yang betul apa? Kembali ke qarinah yang lain. Kalau memang qarinah menunjukkan ini wajib, ya jadi wajib. Seperti apa? Nabi sholat sambil berdiri, jelas itu wajib, karena dalil yang lain menunjukkan hukum asalnya memang wajib. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan tenang. Memang asalnya adalah berdiri. Sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain muttafaqun alaih, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, maka dengan duduk, dan seterusnya. Berarti berdirinya Nabi itu menunjukkan wajib, karena ada qarinah yang lain.
Yaitu memang harus diikuti. Karena Nabi mengatakan apa dalam hadis Malik ibnul Huwairits, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Berarti tatkala Nabi mencontohkan berdiri, maka hukum asalnya adalah wajib berdiri di dalam salat itu. Baik. Adapun kalau tidak, maka seperti masalah apa? Masalah siwak, nah, tidak sampai wajib. Nabi bersiwak. Kita tidak wajib bersiwak, tetapi mustahab dengan qarinah dari dalil-dalil yang lain. Kemudian kata beliau, fi haqqihi wa haqqina wa amma malam yakun bi qurbatin yusamma, bi qurbatin harusnya ya. Ini baru ada titik dua mestinya. Maka ini mustahab untuk beliau dan untuk kita. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan wajib ya mustahab minimal karena ibadah. Kemudian pembahasan berikutnya, wa amma ma lam yakun bi qurbah, adapun perbuatan yang tidak berupa qurbah, taqarrub ilallah, tidak dinamakan qurbah, fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu aidan lana yubahu. Maka amalan tadi untuk beliau adalah mubah. Seperti masalah memilih tidur jam sekian misalkan, atau apa tidur di bawah pohon. Jelas ini bukan qurbah, bukanlah Nabi tidur di bawah pohon itu sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah. Saya memilih pohon ini, oh malah nanti jadi contoh yang membahayakan itu. Ada pengkultusan bagi orang-orang yang tidak paham terhadap pohon tertentu. Jadi yang betul adalah misalkan beliau tidur di bawah pohon apa, itu adalah semata-mata karena perkara duniawi. Oh ini pohon ini daunnya membantu untuk melindungi saya, menaungi saya dari panasnya matahari. Ya sudah, sekedar itu, bukan karena ada akidah-akidah dan keyakinan tertentu. Maka ini mubah saja. Apakah di bawah pohon itu atau di bawah pohon lain atau di bawah payung, di bawah kemah, ini mubah, terserah beliau. Wa fi'luhu aidan lana yubahu, melakukan itu juga boleh untuk kita, tidak masalah meniru tanpa meniatkan apa sebagai taqarrub tertentu. Tetapi kalau niatnya memang ta'assi, meneladani Nabi, maka ini kita mendapatkan pahala, bukan karena ada keyakinan tertentu terhadap pohon tertentu, bukan, tapi karena pasti amalan Nabi semuanya adalah mardiyatun badi'ah, semuanya memang diridhoi dan bagus dari sisi ini, bukan karena zat perbuatan itu sebagai bentuk ibadah tertentu. Sekitar tidur bukan ibadah tertentu. Wa in aqarra qaula ghairihi ju'il ka qaulihi kadza ka fi'lun qad fu'il. Yang berikutnya, apabila Nabi aqarra, mengakui atau menyetujui, membiarkan ucapan orang lain, ada orang mengucapkan begini kemudian Nabi membiarkan, ju'il, maka dijadikanlah itu kaqaulih, bagaikan ucapan Nabi. Maksudnya adalah hukumnya adalah sunnah, yaitu menjadi bagian dari syariat atau hak, yaitu kebenaran. Tayyib. Misalkan apa itu? Misalkan tatkala sahabat berkhutbah, di awal-awal khutbahnya apa itu? Mayyuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah terbimbing. Nabi membiarkan, berarti memang itulah kebenaran. Ikut Allah dan Rasulnya pasti akan terbimbing. Tayyib. Baik itu langsung dari perintah Allah atau perintah Rasul, semuanya akan mendatangkan bimbingan. Allah Ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka hendaknya mereka beriman kepadaku dan memenuhi seruanku agar mereka terbimbing. Ini menunjukkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya memang mendatangkan bimbingan. Jadi walaupun itu tadi ucapan sahabat, tapi tatkala Nabi membiarkan, maka itu jadi apa? Hukumnya bagaikan ucapan Nabi, yaitu menjadi kebenaran juga. Kemudian kadzaka fi'lun qad fu'il, demikian pula perbuatan yang telah dilakukan. Sahabat berbuat sesuatu dan Nabi membiarkannya, maka ini juga bagian dari apa? Syariat. Mungkin mubah atau mungkin mustahab. Lihat, perbuatan tadi polanya adalah pola ibadah ataukah sekedar pola duniawi. Seperti yang diucapkan oleh Jabir radhiyallahu an, hadis Jabir ya, ana agak terlupakan. Apa itu?
Kunna nu'zil wal Qur'anu yangzil. Kami dulu melakukan azl dalam keadaan Quran itu turun. Baik. Maksudnya adalah tidak ada pelarangan dari Allah, tidak ada pelarangan dari Nabi tentang azl, yaitu apa? Menggauli istri kemudian membuang maninya keluar. Menunjukkan bahwasanya ini tidaklah haram. Walaupun Nabi mengkritik tapi tidak menunjukkan itu haram. Mengkritik apa itu? Wa'dun khafi, yaitu menanam anak secara rahasia. Tapi Nabi tidak sampai melarang. Berarti hukum asalnya adalah apa? Tidak sampai haram. Nah, cuma qarinah lain menunjukkan ya tidak betul-betul mubah tapi makruh misalkan atau apa. Lihat qarinah yang lain. Intinya adalah ikrarnya Nabi ini juga bagian dari sunnah takririyah. Seperti apa? Habis sholat subuh, kemudian para sahabat tidak langsung pulang. Nabi berzikir, sebagian sahabat berzikir, sebagian yang lain membicarakan tentang apa? Masalah masa-masa jahiliyah dulu, peristiwa yang lucu-lucu, lalu mereka tertawa sementara Nabi tersenyum, menunjukkan boleh. Kata Imam Nawawi ini menunjukkan di masjid boleh membicarakan masalah masa-masa ketika dulu masih jahil. Kami melakukan perkara yang aneh-aneh, akhirnya kami tertawa sendiri kalau ingat itu. Ini tak mengapa. Yang penting masjid bukan dipakai untuk apa? Tempat lawak, apalagi tempat nyanyi-nyanyi, tempat kekufuran. Naudzubillah. Itu menghina keagungan masjid. Jadi ada batasan-batasannya. Kalau sekedar apa itu seperti itu tadi sedikit-sedikit tidak mengapa. Yang dicontohkan oleh para sahabat dan Nabi membiarkan. Cuma sedikit tidak jadi apa? Medan lawak di dalam masjid. Kemudian disebutkan di sini wa ma jara fi asrihi summa tala alaihi in aqarrahu falyuttaba. Apa yang terjadi di zaman Nabi, kemudian Nabi mengetahuinya, itala alaihi, Nabi mengetahuinya, kalau Nabi membiarkannya maka hendaknya itu diikuti. Baik, selama yang penting apa? Itu di zaman Nabi, bukan setelah Nabi wafat. Karena di zaman Nabi itu masa turunnya wahyu. Kalau itu kesalahan, akan datang wahyu untuk memperbaikinya. Baik itu wahyu yang yutla, yaitu Al-Quran, atau yang tidak yutla, yaitu hadis qudsi atau taufik Allah untuk Nabi mengucapkan begini dan begitu. Seperti pendalilan yang dipakai oleh siapa? Oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, muttafaqun alaih, tatkala membantah Muawiyah radhiyallahu an. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nu'ati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min ta'am, sa'an min akid, sa'an min tamar, sa'an min bur, dan seterusnya itu. Kami pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan zakat fitri adalah satu sa' dari makanan asasi dan seterusnya. Sementara Muawiyah beliau berijtihad, beliau melihat bahwasanya bur samurra, bur yang datang dari mana itu? Dari Syam itu lebih bagus daripada bur-bur yang lain. Maka dia menetapkan bur samurra itu boleh hanya setengah sok saja. Maka dibantah oleh Abu Sa'id. Kenapa? Di zaman Nabi sendiri makanan asasi berlainan dan harganya lain-lain, tapi tetap harus apa? Satu sok. Jadi tidak boleh ada ra'yu di sini. Idza ja'an nas batulal qiyas, idza ja'al wahyu batular ra'yu. Kalau nas sudah datang, qiyas batil. Qiyas itu batal. Kalau datang wahyu, ra'yu batal. Walaupun itu ra'yu sahabat, kalau menyelisihi sahabat yang lain maka itu sekedar ijtihad. Tatkala dalil menyelisihinya maka ijtihadnya batal. Walaupun dia adalah sahabat yang hebat, yaitu Muawiyah penulis wahyu. Walaupun yang membantah adalah min sighari sahabah, yaitu Abu Sa'id. Tapi tetap kebenaran sesuai dengan dalilnya. Lihat, yang sesuai dengan dalil dialah yang lebih benar. Walaupun dua-duanya sahabat, apalagi kalau bukan sahabat. Maka dalil itulah yang menang. Kita masih kuat nggak? Kita lanjutkan ya, insya Allah. Babun nasakh, bab nasakh yaitu penghapusan. Kata beliau, an-naskhu naqlun au izalatun kama hakauhu an ahlil lisani fihima. Yang namanya nasakh itu adalah secara bahasa adalah nakal, yaitu pemindahan. Seperti apa? Nasakhtul kitab, saya memindahkan kitab. Maksudnya memindahkan tulisan, tapi tanpa membuang tulisan yang pertama. Gimana memindahkan, susah kita. Tapi maksudnya adalah menyalin. Nakal di sini menyalin, menukil. Au izalah atau menghilangkan. Seperti apa? Nasakhatir rih
at-ta'am misalkan, atau apa tergantung. Angin itu menghilangkan makanan, apa itu makanan diterbangkan. Ini nasakh, yaitu memindahkan atau menghilangkan. Kama hakauhu an ahlil lisani fihima, seperti yang diceritakan oleh para ahli usul dari para ahli lisan, para ahli bahasa. Ini secara bahasa seperti itu. Wa hadduhu raf'ul khitabil lahiqi subuta hukmin bil khitabi sabiqi. Definisi secara syar'i, secara istilah usul fikih, yang namanya nasakh adalah raf'ul khitabil lahiq. Khitab di sini dia adalah mudhaf ilaih, tetapi dia adalah sebagai fa'il secara makna. Ini idhafatul masdar ilal fa'il. Masdarnya rafa'. Ini dalam pembahasan balaghah dikatakan idhafatu al masdar ilal fa'il. Jadi kita tidak mengatakan dihilangkannya khitabul lahiq, bukan, tapi khitabul lahiq menghilangkan. Maf'ul bihnya nanti. Jadi khitabul lahiq yaitu wahyu yang berikutnya, lahiq yang menyusul yang berikutnya, itu menghilangkan subuta hukmin, kepastian suatu hukum, bil khitabis sabiq, yang disebabkan oleh banyak bahasa babi ya, yang disebabkan oleh dalil yang terdahulu. Jadi suatu hukum ini subuti hukmin, nah, hukum ini dia nakirah, dan jar majrur yang datang setelahnya atau syibhul jumlah yang datang setelahnya dia adalah sebagai na'at. Jadi hukum yang pasti yang terjadi karena dalil yang terdahulu ini dihapus oleh dalil yang datang belakangan. Itulah yang namanya nasakh. Dalil yang dulu dihapus oleh dalil yang belakangan. Seperti misalkan apa sabda Nabi SAW, hadis Jabir dan hadis yang lainnya itu, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dahulunya saya melarang kalian dari mengunjungi kubur, maka sekarang kunjungilah kubur karena dia itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, ini menunjukkan larangan di masa lampau itu dihapus dengan apa itu pembolehan dan perintah di masa sekarang. Kemudian raf'an ala wajhin atalaulahu lakana dzaka sabitan kamahu. Raf'an yaitu penghilangan dalam bentuk yang datang laulahu, kalau bukan karena wahyu yang datang belakangan tadi, lakana dzaka sabitan, niscaya hukum yang tadi itu sabitan, dia tetap dan pasti kamahu, sebagaimana sedia kala. Kalau bukan karena ini, niscaya ini masih tetap ada. Tapi karena dia ini betul-betul menghapus, maka yang tadi itu sudah hilang hukumnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya nasakh secara syar'i, bukan secara lughawi, secara syar'i itu betul-betul menghilangkan hukum yang sebelumnya. Kenapa ini perlu ditekankan laulahu dan seterusnya, raf'an ala wajhin laulahu? Karena terkadang ada nasakh tetapi tidak sampai menghapus hukum. Tapi apa? Sekedar untuk menjelaskan hukum. Dan ini yang sering disebutkan oleh para sahabat. Jadi jangan sampai kita bingung. Misalkan apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an tentang akhir-akhir ayat Al-Baqarah itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Hanya milik Allah lah seluruh yang di langit dan semua yang di bumi. Apabila kalian merahasiakan apa yang di dalam jiwa kalian atau kalian menampakkannya, Allah akan menghisab, Allah akan memeriksa. Tayyib. Kata Abu Hurairah, fasyaqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi hati pun dihisab, terasa berat. Kita sering tidak mampu mengendalikan hati. Hati memang ya takallah berbolak-balik sesukanya, namanya hati. Tayyib. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, tulif nabi sholati wal zakati wal jihad," dan seterusnya. Wahai Rasulullah, kami dibebani dengan sholat, zakat, jihad, dan kami mampu melakukan ini.
wastata'na, dan kami mampu. Kemudian mengatakan waqad nazala 'alaika Qur'anun lam nutiquh, dan telah turun kepada Anda suatu Quran, suatu ayat yang kami tidak mampu. Kemudian Nabi mengatakan, aturiduna antakunu kama kana Banu Israel, apakah kalian ingin berbuat seperti perbuatan Bani Israel, yaitu mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami durhaka. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka sahabat mengucapkan itu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka turun wahyu, kata Abu Hurairah, yang menasahkan wahyu tadi. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Memuji Nabi dan para sahabat yang tatkala wahyu yang berat itu turun, mereka tidak mengatakan sami'na wa asoina, tapi sami'na wa ata'na ghufranaka, ya yang kurang-kurang semoga Allah mengampuni, yang penting kami mendengar dan taat. Baik, kata Abu Hurairah, ayat ini dinasahkan oleh ayat yang itu. Baik, tetapi kata para ulama sebenarnya ini kalau secara uruf dari usul fikih namanya bukan nasah, tetapi apa? Tabyin, yaitu penjelasan. Karena apa? Dua dalil masih mungkin untuk dijamak, tidak sampai dihapus sehingga tidak berlaku, tetap berlaku, tetapi ada batasan-batasannya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di kelanjutan dari ayatnya itu sendiri. Tayyib. Sementara isi hati manusia itu seringkali di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Tetapi selama tidak terucap atau diperbuat, maka Allah masih memaafkan isi hati. Yang penting tidak jadi niat yang teguh. Kalau niat teguh ya niat itu boleh dikendalikan, niat. Baik, ini contoh bahwasanya terkadang para sahabat mengucapkan lafaz nasakha, tetapi bukan betul-betul menghapus, tapi sekedar apa? Tabyinul mujmal atau takhsisu al-am, atau kalimat-kalimat yang seperti itu, atau taqyidul mutlak. Jadi lafaz nasakh yang sering kita dapatkan dari kalam sahabat, maksudnya bukan betul-betul menghapus, tapi tabyinul mujmal, menjelaskan apa yang masih global, atau takhsisu al-am, mengkhususkan dalil yang umum, atau tabyinul atau apa yang tadi belum disebut apa? Taqyidul mutlak, mengikat sesuatu yang masih bebas. Tidak betul-betul menghapus. Seperti ucapan sahabat tentang ayat yang setiap kali khutbah dibaca itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Sebagian sahabat mengatakan nasakhaha qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Lafadznya nasakha, menghapus, tapi maksudnya bukan menghapus tapi menjelaskan. Memang bertakwa sebenar-benarnya, tapi tetap sesuai kemampuan, tidak sampai membebani diri melebihi kemampuan. Jadi sebenarnya tidak betul-betul dihapus ayat tadi, tapi sekedar dijelaskan. Makanya di sini Al-Imriti rahimahullah, ya beliau mengikuti Al-Juwaini. Jadi penghapusannya betul-betul menghapus hukum, bukan sekedar menjelaskan. Baik. Untuk yang berikutnya kita sini nanti berhentinya berapa? 11.30 ya. Baik, bisa istirahat 5 menit. Barangkali ada yang ingin 5 menit. Pastu kita tambah 30 menit insyaallah, pastu setelah itu berhenti. Wallahu a'lam.